Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa dulu. Il hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, hari ini Pulila akan sedikit menjelaskan tentang pesawat sederhana. Ini merupakan lanjutan dari materi usaha yang kemarin. Nah, pesawat sederhana yang akan Pulila jelaskan pertama yaitu tuas. Biasanya ada paku yang menancap di dinding, dapat dicabut dengan cara mudah menggunakan catut. Nah, catut itu termasuk pesawat sederhana yang digolongkan sebagai tuas. Kalau kalian baca literasi yang lain atau sumber yang lain, mungkin ada juga yang menyebutkan pengungkit. Pengungkit sama tuas itu sama saja. Nah, sistem kerja tuas tersendiri itu ada 3 komponen, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di samping, di sini ada titik tumpu, ada beban, dan ada kuasanya. Apakah selalu titik tumpu itu selalu di tengah? Tidak. Nanti akan Bunda jelaskan lebih lanjut. Nah, beban ini adalah beban yang akan dipindahkan atau dicabut. Pada contoh mencabut paku, yang menjadi bebannya adalah paku yang menancap di dinding. Kemudian titik tumpu adalah bagian catut yang berada di antara beban dan tangan. Dan kuasa adalah gaya yang diberikan oleh tangan untuk mendorong tuas. Nah, jarak dari titik tumpu ke beban ini disebut lengan beban. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke kuasa disebut dengan lengan kuasa. Beban biasanya disimbolkan dengan huruf W. Kalau kuasa biasanya disimbolkan dengan huruf F atau gaya kuasa. Nah, nanti ada berbagai macam jenis tuas. Ada jenis tuas 1, jenis tuas 2, jenis tuas 3. Nanti perbedaan ketiga ini berdasarkan titik tumpunya. Jadi titik tumpu itu tidak selalu di tengah. Coba kalian baca buku ciri atau spesifikasi dari tuas jenis 1, 2, 3 beserta contohnya. Nah, untuk hubungan antara lengan kuasa, lengan beban dan kuasa secara matematis dirumuskan seperti berikut. W per F sama dengan LK per LB. Nanti cara mengerjakannya kalian bisa mengalihkan silang. W merupakan berat beban, satuannya Newton. Misalkan nanti di soal bebannya masih dalam satuan kilogram, masih dalam bentuk massa, kalian harus mengkalikannya dulu dengan gravitasi. Jadi dengan rumus W sama dengan M kali G. Gravitasinya tergantung yang diketahui. Kalau diketahui 9,8 pakai 9,8. Tapi kalau tidak tertulis di soal berarti gunakan aja 10. F gaya, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Atau kalian boleh menuliskan seperti ini juga boleh. F kali LK sama dengan W kali LB. Sama saja. Kemudian ada keuntungan mekanis. Untuk menghitung keuntungan mekanis, kalian bisa pilih salah satu antara W per F atau LK per LB. Dan untuk keuntungan mekanis ini tidak ada satuannya ya. Nah, contoh soal, ada sebuah batu seberat 700 Newton. Beratnya, batunya berarti beban. Karena beban berarti dia ditulis W, W-nya 700 Newton. Akan dipindahkan dengan tuas yang panjangnya 2 meter, panjang tuasnya 2 meter. Jadi totalnya itu 2 meter, belum lengan beban atau lengan kuasanya. Jadi masih ditulis aja panjang tuasnya 2 meter. Untuk membuat sistem pengungkit atau tuas digunakan sebuah batu sebagai tumpuan. Jika jarak titik tumpu terhadap beban 0,5 meter. Nah, tumpu ke beban berarti itu lengan bebannya 0,5 meter. Berarti lengan kuasanya berapa? Tinggal 2 meter dikurangi 0,5 meter. Nah, seperti ini. Jadi sisanya 1,5 meter.
Yang ditanyakan hitunglah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batu. Berarti ditanyakan F-nya. Tulis rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Masukkan setiap yang diketahui. W tadi 700. F ditanyakan berarti tetap F. Lengan kuasa 1,5. Lengan bebannya setengah. Tinggal kalikan silang aja. Berarti F 700 kali 0,5 dibagi 1,5 dan hasilnya 233,3 Newton. Ini untuk tuas. Ingat, kalian wajib mencari literasi atau sumber yang menjelaskan bedanya tuas jenis 1, 2, dan 3 beserta contohnya. Karena nanti akan Bu Lila keluarkan dalam soal penilaian harian dan juga ulangan bab. Sekarang selanjutnya adalah katrol. Katrol dibedakan menjadi 3 jenis. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan juga ada katrol berganda. Nah, ini katrol tetap dulu. Sama ada gaya beban. Gaya beban tulis W juga nggak apa-apa, kalian tulis FB juga nggak apa-apa, sama aja. Yang ini untuk menarik berarti gaya kuasa. LB atau AO-nya ini itu lengan bebannya, yang ini lengan kuasa. Karena katrol tetap ini gaya bebannya sama dengan gaya kuasa, sehingga keuntungan mekanisnya 1. Selanjutnya katrol tunggal bergerak. Prinsip katrol tunggal bergerak ini hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Berarti tumpunya itu tidak di tengah. Nah, sehingga untuk gaya kuasanya itu setengahnya dari gaya bebannya. Jadi keuntungan mekanisnya itu 2. Gitu. Kemudian selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini merupakan gabungan dari beberapa katrol sehingga kerja yang dilakukan itu semakin mudah. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk bergantung pada jumlahnya tali untuk mengangkat beban. Nah, pada gambar ini kita ada 4 tali. Ini tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat. Nah, ini gaya bebannya W dan ini gaya kuasa. Jadi kalau untuk mencari gaya kuasanya, tinggal gaya beban dibagi jumlah talinya. Jumlah talinya ada 4, ya sudah dibagi dengan 4 seperti itu. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya berarti ya sesuai dengan jumlah talinya ini. Oke. Selanjutnya bidang miring. Jadi yang tadi ada tuas, ada katrol, sekarang ada bidang miring. Nah, keuntungan mekanis bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miringnya dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanisnya ini bisa dirumuskan dengan L per H, atau biasanya ada buku lain yang menuliskan S per H, sama aja. Yang penting untuk menghitung keuntungan mekanis itu, sisi miring dibagi dengan sisi yang tegak. Ingat, satuannya harus sama. Contoh soal, ada sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk. Agar lebih ringan, digunakan bidang miring yang licin dan panjangnya 4 meter. Berarti bidang miringnya ini L-nya berarti 4 meter. Jika tinggi truknya 1 meter berarti H. Berat petinya berapa? Nah, ini loh Bu, kok tadi nggak dituliskan rumusnya? Rumusnya sama seperti yang di tuas. Kalau tuas tadi kan W per F sama dengan LK per LB. Kalau untuk bidang miring berarti W per F sama dengan L per H. Atau kalau dibuat mendatar jadinya FK ini gaya kuasa, F kali L sama dengan W kali H atau FB kali H. Jadi FB gaya beban dengan W itu nanti sama aja ya, jangan bingung. Nah, tulis dulu semua yang diketahui dan semua yang ditanyakan tulis, kemudian masukkan ke rumusnya. Untuk keuntungan mekanisnya sama, lengan kuasa dibagi lengan beban atau tadi itu L per H, gitu aja, atau S per H. Jadi boleh menuliskan simbolnya L atau S untuk bidang miringnya. Oke, sekian dari Bu Lila, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.